Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, tentunya yang akan berjuang di jalur prestasi SNBP tahun 2023 yang kurang 2 hari lagi akan eh, dilakukan penutupan pendaftaran. Nah, di bagian ini saya akan mengulas lanjutan dari video pertama, video kedua, ini adalah video ketiga atau part 3, bagaimana 3 cara lolos SNBP 2023 prodi favorit. Tentunya ini lanjutan dari video kedua dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk bisa meraih tiket jalur prestasi tahun 2023. Baik. Nah, eh, video pertama dan kedua sudah saya kupas bagaimana jika kondisi satu dan dua itu terjadi, sudah saya berikan solusi di video satu dan dua. Sekarang adalah bagaimana jika kondisinya adalah di nomor tiga. Bagaimana ini ada teman-teman yang memberikan sebuah apa itu kondisi di mana yang penting diterima SNBP, yang penting lolos jalur prestasi. Biasanya anak-anak ini adalah tidak mau ribet dengan cara tes, tidak mau belajar dan sebagainya karena ini peluang yang cukup bagus untuk bisa lolos di PTN terbaik. Syukur masuk 40% dan SNMPTN itu adalah anugerah terindah. Nah, bagaimana model-model yang harus diperhatikan dengan kondisi yang ketiga ini? Yang pertama, untuk modal eksternal, paling tidak ada jejak alumni di kampus tersebut. Kemudian track record alumni di kampus tersebut baik. Bagaimana untuk mendapatkan dua data ini? Bisa konsultasi, tanya ke sekolah, bisa ke kurikulum atau ke teman-teman bimbingan konseling atau BK. Nah, di modal internal itu paling tidak nanti kalau diterima itu komitmen dengan pilihannya, tidak diambil ya. Kemudian memiliki keterampilan khusus biasanya adalah prodi-prodi yang membutuhkan portofolio. Tidak banyak prodi yang ada portofolio, tapi biasanya anak-anak yang punya keterampilan portofolio itu tidak banyak, sehingga keunikan ini yang menjadikan kekuatan dia untuk bisa lolos atau diterima. Bisa juga ada sertifikat organisasi atau olahraga, kemudian jumlah peminat yang sama atau persaingan internal. Nah, saya akan memberikan contoh simulasinya. Misalnya simulasi satu, di kampus A itu ada prodi DKV sekitar 4,62. Nah, siswa ini ingin ya, pertamanya ingin memilih prodi DKV. Dilihat dari rekam jejak sekolahnya, di DKV itu 2 tahun terakhir selalu ada yang lolos, bahkan 2 anak di setiap tahunnya. Profil rapotnya 88, 87, 90, 86. Jadi 86 masih bisa lolos. Tapi lihat rankingnya ini 5 besar ya, bahkan peringkat 4 dan paling rendah itu peringkat 6. Nah, siswa B ini ternyata nilai rapotnya 85 ya, di bawah rata-rata yang sudah diterima tahun sebelumnya dan rankingnya jauh sekali 67. Padahal dia punya kekuatan portofolio. Kalau dia ingin memaksakan diri untuk memilih DKV, maka melihat data eksternal ini dia tidak mendukung dan itu bisa jadi peluangnya sangat kecil. Kalau melihat data ini peluangnya sangat kecil ya, Pak. Karena sejarah yang diterima di DKV itu paling enggak paling tinggi atau paling rendah itu peringkat 6 dan dia peringkat 67. Lalu dia cari data di kampus B, kampus yang lainnya dengan grade kampus yang mungkin lebih rendah dan pernah ada alumni di situ. Ternyata dia lihat yang agak mirip, ini ada desain grafis, keketatannya lumayan 6,28 dibandingkan DKV yang 4,62. Dia 6,28 ini lebih besar peluangnya untuk bisa lolos karena dia punya kekuatan portofolio. Nah, kemudian siswa B ini memutuskan untuk memilih jurusan desain grafis di kampus B, kampus yang lain. Nah, kalau melihat model seperti ini, maka dia punya peluang lebih besar diterima di kampus B daripada dia harus memilih atau kekeh memilih prodi yang dia inginkan di kampus A. Kenapa? Karena faktor internal dia tidak mendukung, di mana ranking dia sangat jauh dibandingkan apa itu ranking kakak alumni yang sudah diterima di prodi di KV. Maka dia kemudian memutuskan tidak apa-apa downgrade untuk apa itu PTN, tetapi masih di prodi yang dia senangi, masih di prodi yang bisa mendukung keterampilannya, yaitu ada portofolio dan masih di prodi yang tidak berbeda jauh dan prodi awal. Maka siswa B ini dengan apa itu niatan yang penting diterima dan tidak perlu susah-susah nanti menyiapkan cara tulis, harapannya seperti itu ya, maka dia berani mengambil pilihan untuk memilih prodi yang punya peluang lebih besar di kampus yang lain yang selama ini mungkin belum terpikirkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk tips yang nomor 3 dan tetap semangat.
Mudah-mudahan ini membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Tentunya untuk tips-tips lain bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mahasiswa Indonesia tahun 2023 di PTN dan Prodi Favorit. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.